Sosok sahabat merupakan sosok yang selalu kita rindukan di setiap adanya perpisahan. Tetapi persahabatan yang dipisahkan oleh kisah tragis, bukankah itu hal yang sulit untuk diikhlaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat penakut dimanapun kalian berada. Malam kali ini saya akan menceritakan tentang kisah tragis sahabat yang hilang tapi ada. Sebut saja dalam cerita ini Nela. Dikala saat Nela umur 3 tahun dan di salah satu desa, Nela ini tinggal sama mamahnya, cuma berdua aja. Di saat itu emang mamah papa dari Nela ini sudah pisah atau cerai. Jadi Nela ini tinggal sama mamahnya di rumah itu. Si Nela ini orangnya tertutup atau bahasa zaman sekarang ini introvert. Jadi dia gak punya teman kecil dan juga anaknya ini jarang banget keluar rumah. Saat itu juga Nela merasa kesepian karena mamanya kerja dan dia sendirian di rumah. Tapi terkadang ada bibinya di rumah si Nela ini. Cuma kadang ke rumahnya dari jam 6 sampai jam 8 pagi aja. Itu pun jarang-jarang. Nela selalu kesepian di waktu siang sehabis pulang sekolah. 2 hari pun berlalu. Sebuah rumah depan rumah si Nela kedatangan orang pindahan dari kota Surabaya. Katanya orang-orang ini pindah dengan alasan ada masalah di kota sebelumnya. Nela ini memperhatikan orang asing tersebut di depan rumahnya. Dan bertepatan keluarga tersebut, ada seorang anak perempuan yang sepertinya diperhatikan umurnya sepantaran dengan si Nela ini. Ketika waktu pertama kali ketemu dengan anak perempuan ini, si Nela ngerasa punya keinginan untuk kenalan dengan anak perempuan tersebut agar si Nela ini tidak kesepian lagi. Keesokan harinya, si Nela mencoba untuk berkenalan dengan anak perempuan tersebut. Nama kamu siapa? Kata si Nela. Aku Cici. Kamu siapa? Jawab si anak perempuan tersebut sambil mengayunkan tangan ke Nela untuk bersalaman. Aku Nela. Jawab si Nela. Saud dari Cici. Ya, ayo main sama aku. Waktu itu, tiba-tiba Cici mengajak si Nela untuk main bareng. Si Nela ini ngerasa seneng banget karena dia gak bakal kesepian lagi dan seterusnya. Setelah bermain selama kurang lebih 30 menit, kata Cici, Nela, kamu anak baik ya? Mau ya berteman sama aku? Iya, gak apa-apa Ci. Aku juga gak punya teman di sini. Aku aja yang anak kecil. Yang lainnya pada besar. Jawab Nela. Oh iya Nela, main sama aku terus ya. Jawab spontan dari Cici. Akhirnya Nela ini sering main di rumah Cici terus setiap hari pulang dari sekolah. Ngomong-ngomong, Nela ini masih sekolah TK. Sampai akhirnya Nela ini mendengar sesuatu yang gak pernah dia dengar oleh Nela sendiri di keluarganya kala itu. Cici, main yuk. Sorean dari Nela untuk panggil Cici buat main bareng. Iya Nel, buka aja pintunya, langsung ke lantai 2. Jawab dari Cici. Oke, jawab Nela. Akhirnya Nela ini naik ke atas dan di perjalanan melewati mamah dan papa Cici lagi berantem. Dan bisa dikatakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mamah dan papanya bertengkar seiring waktu semakin tinggi nada bicaranya. Di waktu itu Nela gak peduli atau bodoh amat dengan pertengkaran papa mamanya si Cici itu. Dan lanjutlah jalan lagi si Nela ini naik ke lantai 2. Sesampai Nela di lantai 2, tanya spontan Nela. Cici, itu mamah papa kamu kenapa marah-marah ya? Lagi bercanda kah? Udah biasa Nel, aku capek setiap hari denger itu. Jangan dengerin ya. Ayo main, jawab Cici. Cici, kamu kenapa gak nangis orang tua kamu berantem? Tanya Nela dengan penasaran. Hahaha, ketawa pelan Cici. Kenapa? Tanya Nela. Gak apa-apa, ayo lanjutin mainnya.
jawab Cici dengan rasa mengelak. Oh, ayo, jawab Nela. Dan di situ Nela nggak peduli lagi tentang masalah Cici. Setelah beberapa menit kemudian, dengar teriakan mamah dan papa Cici makin keras dan berantemnya makin parah. Sayangnya, Nela lupa percakapan dari orang tua Cici ini karena si Nela ini masih kecil. Nah, Nela ini lagi asik main sama Cici tanpa menghiraukan itu. Meskipun hari itu Nela merasa takut, cemas, dan gak tenang. Akhirnya, setelah beberapa menit pertengkaran dari mamah papanya si Cici ini, dan beberapa saat, papa Cici naik ke lantai 2 sambil memegang pisau. Kamu pembawa sial, kata si papa Cici dengan suara keras lantang ke Cici. Ampun pak, jawab Cici sambil nangis teriak. Nela pun gak bisa ngapa-ngapain. Papa Cici pun tanpa lama langsung menusukkan pisau itu ke perut si Cici. Dan setelah itu papa Cici menoleh ke arah Nela dan dicabutlah pisau yang dipenuhi darah dari perut Cici. Dikejarlah Nela oleh papanya Cici. Jadi Nela ini seolah-olah mau dibunuh juga oleh papanya Cici tersebut. Nela berusaha kabur, turun dari lantai 2 dengan kaki lemas, dan Nela sempat tergelincir di tangga. Dan di situ Nela melihat Mama Cici diam seperti mati rasa sambil memegang tali untuk mengikat lehernya dan digantung. Nela berusaha teriak untuk minta tolong di sekitar rumah si Cici ini. Tapi nggak ada siapa-siapa lagi selain keluarga dari Cici tersebut. Dan sampai Nela di pintu depan rumah si Cici ini, tangan Nela ngerasa lemes. Pegang gagang pintu aja nggak bisa si Nela ini. Beberapa detik kemudian, akhirnya pintu kebuka. Dan Nela berusaha kabur, lari ke arah mama Nela sambil nangis histeris. Gak bisa ngomong sama sekali. Kenapa nak? Tanya mama Nela ke Nela sambil panik. Cici mah, jawab Nela panik, lemas tak berdaya. Kenapa Cici nak? Tanya lagi mama Nela. Cici, jawab terakhir Nela sebelum terpapar pingsan. Akhirnya mama Nela ke rumah Cici dan melihat mayat Cici dan ibunya. Entah sampai sekarang ayahnya kemana, masih belum ketemu. Udah dilaporkan ke polisi, tapi masih belum ditemukan sampai sekarang. Setelah Cici dan mamanya meninggal, Nela didatangi arwah keduanya karena tidak tenang. Selalu diganggu sampai Nela hampir setiap hari ngelamun. Dikala itu, Nela gak sadar dan Nela dibawa ke dunia lain. Sampai sekarang pun Nela bisa melihat arwah mereka di mana-mana. Dan ya kadang-kadang, tapi ada positifnya. Cici selalu jadi sahabat Nela yang terbaik. Karena dulu pernah janji kalau mau jadi satu-satunya sahabat Nela. Nela kalau diganggu makhluk halus lain, pasti dibantu sama Cici dengan caranya sendiri. Si Nela bangga punya Cici selama ini. Mungkin sampai di sini aja saya menceritakan ulang sebuah kisah tentang sahabat yang hilang tapi ada dari sobat penakut si Nela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.